Ini jalan kecil menuju Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo. Lebih kurang 1 kilometer lagi kita akan sampai pada situs Kumitir yang kini sedang menjadi pembicaraan kalangan pecinta sejarah dan arkeologi di Indonesia. Kami berempat diantar oleh Ibu Endang Erowati, Wartawati Jayabaya, Surabaya. Nanti selanjutnya teman-teman akan menyaksikan bagaimana bentuk situs yang konon dipercaya sebagai peninggalan dari Brewengker, salah satu petinggi Majapahit yang masih keturunan Raden Wijaya, masih kerabat dekat dengan Raden Wijaya. Kelewatan teman-teman, kita turn U, balik arah. Belok kanan membelah kebun tebu. Dahsyat pemandangannya. Ini latar belakang gunung. Ini gunung apa Bu Endang? Namanya Penanggungan. Gunung Penanggungan ya? Iya. Wih, luar biasa indahnya ya. Berhenti di pertigaan itu. Masih berapa kilometer lagi? Oh, ini ya, luar biasa. Berhenti sudah. Memanjang. Situs Kumitir. Mana kesan-kesan Anda tentang situs ini Pak Yamin? Ya, untuk sementara
Kita belum tahu nih, masih perlu kita pelajari dulu. Oh gitu ya. Tetapi paling tidak ini kan mengesankan Anda kan. Ya. Dengan ini situs ini, sebagaimana yang saya baca di Google, ini dibangun pada saat Brewengker, salah satu kerabat dekat Raden Wijaya. Raden Wijaya. Tapi bahwa ada niat pemerintah untuk membangun ini, merenovasi, mengangkat kembali ini bagus sekali. Ya, ya. Bisa jadi situs yang dapat dipelajari oleh anak-anak generasi Ya, ya. sekarang. Bagaimana Pak Sugeng, kesan Anda? Kalau saya melihat keadaan ini menunjukkan bahwa pada zaman Mojopahit itu rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia atau penduduk asli itu sudah memiliki ilmu arsitektur yang tinggi. Ya, ya. Ya. Dan mereka sangat memperhatikan kekuatan material gitu. Sehingga bertahun-tahun kemudian masih tetap utuh gitu. Ya, ya. Nah, jadi setelah terjadinya gunung-gunung yang meletus, ada kemungkinan tertutup oleh lumpur-lumpur itu. Ya, ya. Ya, seperti itu. Jadi sangat relevan sekali digali dengan biaya yang memungkinkan, perlahan-lahan insya Allah nanti akan menjadi candi yang utuh. Harapan Pak Sugeng terhadap Ini keberadaan dan penggalian data dan fakta yang ada ini gimana? Ya, kalau pendapat saya ini merupakan suatu langkah-langkah yang bagus oleh pemerintah yang saat ini memegang kabupaten atau kota Mojokerto. Jadi perlu kita dukung, kalau perlu negara ikut mendukung, karena pasti ini sangat luas dan memerlukan biaya yang tinggi. Ya. Jadi seperti sekarang ini kan berhenti karena sepertinya termin sudah habis, jadi biaya sudah habis. Nanti perlu year on year ya, setiap Iya, tahun harus ya, nyambung. kayak Borobudur itu kan. Iya, jangan Dulu setiap sampai tahun ya. ya jangan sampai nanti bupati atau wali kotanya ganti berhenti. Ya, ya. Ya akan tetap seperti ini. Dan ini harus ada atensi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kan. Iya, Seki Dinas Purbakala. iya, enggak bisa kalau Pemkat maupun kabupaten sendiri-sendiri enggak bisa. Saya kira begitu, Pak Amang. Ya, terima kasih. Bu Endang, mohon dibuka. Gimana Bu Endang, perhatian Anda terhadap situs ini? Saya salah seorang yang suka dengan kepurbakalaan. Saat pertama kali ditemukan saya sudah melihat ke sini, sudah beberapa kali ke sini, dan ini merupakan suatu karya bangsa Indonesia yang sangat tinggi. Harapan kita bahwa ekskavasi ini tidak berhenti sampai di sini, tapi bisa sampai tuntas, sehingga kita bisa punya peninggalan mana sih keraton Mojopahit itu. Karena selama ini orang-orang itu di Trowulan, ternyata tidak ada bukti fisiknya, dan di sini baru ditemukan. Gimana Pak Zar? Ya, Anda tentang situs Kumitir ini? jadi saya dulu tahun 82 itu mengikuti ekskavasinya Candi Tikus. Candi Tikus termasuk dekat Bajang, Bajang Ratu. Tetapi ini saya lihat situs yang sangat luar biasa besarnya di Mojokerto ini. Barangkali kalau ini direkonstruksi gitu loh, rekonstruksi kembali, maka ini akan menjadi sebuah pelajaran bagi generasi yang akan datang atau generasi yang sekarang ini, bahwa Mojopahit ini memang sebuah negara yang sudah maju kalau struktur bangunan. Tetapi kalau saya lihat ini bukan sebuah kadipak pendopo, tapi ini merupakan situsnya pemandian para ratu. Kalau melihat strukturnya, Kok bisa Pak Dar bisa mengatakan ini pemandian, gimana itu? ya karena saya melihat dulu ketika saya mengikuti ekskavasi dari UGM itu
dari struktur struktur desain arsitekturnya ini terdiri dari semacam ruangan-ruangan untuk pemandian, bukan untuk sebuah perumahan. Kalau kita lihat ya, kalau perumahan itu kan ada semacam pondasi yang digunakan tempat untuk menancapkan pilar-pilar rumah gitu loh. Ini. Tetapi ini kalau saya lihat strukturnya begitu luas, kemungkinan ini semacam kaputren. Gitu. Ya, makasih Pak Car. Kayak kaputren. Kaputren itu tempatnya ratu-ratu loh. Ya ratu mandi, ratu nyokot. Pemikir ya. Melihat talu Berarti kecil kan? amat sangat. 6 hektar itu ya. Iya. Kerajaan. Gunung-gunung. Ini yang paling penting fotonya di situs Pemikir ada tulisannya. Ya, Itu jadi orang tahu. Perlu kita jelaskan dia tahu oh iki ta. Hari iki arep kene iki ya iki ta. Berempat. Nanti kalau aku foto sendiri kirim dikira orang ganti. Katanya sendiri. Coba dendanya ya, dendanya 2,5 M loh Pak. Gak ada durian di sini ya?